Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Pak Farid, ya terima kasih sudah kembali hadir di kajian Saturday Journey ya Sabtu pagi bersama tentunya sahabat-sahabat para pembelajar yang senantiasa nih ya meluangkan waktunya, ya menyempatkan waktunya dan mudah-mudahan juga selalu diistiqomahkan untuk kita bisa menjemput ilmunya dan di dalam kajian ini juga mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya ya karunia-Nya, keberkahannya, ridhonya buat kita semua agar Bapak Ibu sahabat semuanya di sini kita dimudahkan ya untuk menerima ilmunya dan juga tentunya nanti untuk mengamalkannya insya Allah. Terima kasih nih Bapak Ibu semuanya sudah hadir pagi ini. Alhamdulillah sudah 43 orang di Zoom meeting dan ya ada hampir 20 orang juga di Facebook ya. Dan luar biasa ini kolom chat juga sudah ramai dengan sapaan, salamnya dan doanya ya. Alhamdulillah Bu Leli. Terima kasih ya sudah hadir kembali. Wah, ini Bu Leli kemarin dapat ujian, tapi mudah-mudahan ini menjadi permen manisnya nanti sedang Allah siapkan Bu Leli. Semoga cepat sehat, ya lekas fit kembali. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian juga ada Pak Tatang, ya Bu Reni, Bu Nurkaya, Bu Mila, Bu Eni, Bu Nur Hayati, ya yang sudah on cam, alhamdulillah. Dan di chat juga sudah ada Ibu Fatima Zuria, kemudian Ibu Zuraida, Coach Nana ya dari Treasure Bay Bintan, alhamdulillah Bu Mila, Pak Arif, Pak Farid tentunya, Pak Slamet ya ini temannya Pak Farid ini, Pak Eli jadinya, Bu Eli Kesling, Bu Sumiati, alhamdulillah, Ibu Nurkaya, Mas Ian ya, Ibu Dwi dari Bandung Utara, Bu Ika Fenti, Bu Siti Mariam. Kemudian Bu Dwi Ismayanti tadi ya, tidak apa, Ibu Dwi, Bu Wirnarni, Bu Tati, alhamdulillah. Dan tentunya di kolom di Facebook juga sudah ramai, nanti akan disapa-sapa spesial oleh Pak Farid ya untuk teman-teman yang di Facebook. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah masuk ke pekan ke-74 dengan tema yaitu ikhtiarkan imanmu. Ini insya Allah menyambung dari yang kemarin ya Pak Farid ya tentang ikhtiar juga, tapi tentunya nanti pembahasannya ya ini kadang-kadang suka di luar perkiraan kita nih ya kalau pembahasannya Pak Farid. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang membuat kita makin tersadarkan ya atau makin paham dan mudah-mudahan juga kita bisa nanti bersama-sama mempraktekannya insya Allah. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung seperti biasa di kajian Spiritual Journey ini kita akan awali dengan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di pekan sebelumnya ya karena mungkin pekan sebelumnya ada beberapa yang masih belum terjawab. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Pak Farid dan tentunya juga Pak Farid akan membukanya terlebih dahulu dengan doa. Baru kemudian kita masuk ke sesi materi. Jadi nanti di sesi materi apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, nah nanti silakan nih dituliskan di kolom chat Zoom atau chat Facebook atau boleh WA ke saya di 0813 1139 1230 ataupun boleh juga nih nanti di tag ke Pradita Channel ya. Baik, tidak berlama-lama agar waktu juga lebih efektif, maka saya akan persilahkan Pak Farid untuk memulainya terlebih dahulu dengan doa dan nanti Pak Farid juga akan menjawabnya pertanyaan yang sudah masuk ya, seperti itu. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin
teman-teman, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak berbilang, kenyamanan, kebahagiaan, kemudahan dalam segala hal yang tentunya itu akan sangat memberikan manfaat bagi kita, tetapi biasanya kita yang memang tidak pernah menyadari bahwa kita punya itu semua. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terang benderang, jalan menuju Allah, jalan menuju cahayanya Allah. Tetapi barangkali karena kehidupan kita di dunia ini seringkali ya kita tidak melihat jalan yang sudah diberikan itu. Salawat dan salam juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita umatnya di akhir zaman. Kita berharap bahwa beliau nanti memberikan syafaatnya kepada kita kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Mohon maaf sebelumnya, Mbak, cukup bagus suara, gambar, dan lain-lainnya? Ya, aman Pak Farid. Aman ya, di tempat saya kok di monitornya ini kurang bagus. Mungkin sinyal saya yang tidak bagus ya. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Kita berharap memohon kepada Allah, semoga Allah melancarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan semoga ini memberikan manfaat sehingga kita akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbana, bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskan rezeki mereka ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usia mereka ya Allah dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang memberikan keberkahan dalam hidup dan tambahkanlah ilmu yang membawa kami menuju keridhaan-Mu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kita juga mari kita berdoa ya kepada Allah, meminta kepada Allah khusus bagi teman-teman, bagi kita sendiri, barangkali bagi keluarga kita, bagi siapapun yang pada saat ini diberikan nikmat tidak sehat, diberikan nikmat yang sesungguhnya ini akan mengembalikan kita menuju kepada Allah, menuju kepada jalannya Allah, dan menuju kepada ridhonya Allah. Wabil khusus ya untuk Ibu Leli yang kemarin juga diberikan kenikmatan mendapatkan satu cobaan dari Allah, satu ujian dari Allah. Insya Allah ujian ini akan membawa beliau ke tingkat keimanan yang lebih tinggi. Satu lagi di Facebook ini juga ada Ibu Sri Hartati ya dari Toraja. Beliau ini sudah 1 tahun lebih berbaring. Semoga Allah sembuhkan semua para muslimin dan muslimat ya. Beliau diberikan kesempatan untuk semakin dekat dengan Allah, mendekat kepada jalannya Allah, diberikan kenikmatan berupa tidak sehat dan sudah 1 tahun ini selalu berbaring di tempat tidurnya. Kita doakan beliau, kita doakan kita semua, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit kami ya Allah, hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada dapat yang menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dolin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, wabil khusus Ibu Leli, Ibu Sri Hartati ini yang terekam di mana, di Facebook kami gitu ya. Beliau memang sedang diberikan kenikmatan ya, kenikmatan dalam bentuk inilah cara Allah ingin supaya kita semakin dekat barangkali ya, semakin dekat barangkali kepada Allah. Bapak dan Ibu, mohon waktu sebentar, saya mesti menyapa nih teman-teman yang di Facebook ya. Ada Ibu Iswarnita, Ibu Lidiana, Aryani Ahmad, Ibu Nur Naningsi, Ibu Jum Jumirah, Ibu Nur Laila Saleh, Ibu Sri Hartati, Ibu Enita, Ibu siapa nih? Adelia, Ibu Musliantini, Ibu Sutina, Ibu Adelia, Ibu Yeti Aslindah, Masya Allah. Terima kasih sudah selalu hadir. Ibu Razkia Akila Humaira, Ibu Alfi, ya SBMR. Kemudian Ibu Khomsatun dari Singapura. Ini beliau selalu rajin, selalu hadir. Terima kasih ya. Terima kasih. Ibu Usri Unik, Ibu Ririn, Ibu Roro, Ibu Elis, Ibu Darnisah ya, Ibu Ani Maharani, Pak Abdul Qadir, Pak Fahlidar, Ibu Lix. Kemudian Masya Allah masih banyak lagi. Mohon maaf jika tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Baik. Kita akan mulai acara ini dengan menjawab beberapa pertanyaan dan menyampaikan beberapa testimoni juga. Yang pertama dari Ibu Tri Mulyani. Jadi testimoni pertanyaan ini walaupun ini muncul dari seseorang, dari satu orang, kenapa kita bahas di sini? Karena insya Allah ini akan memberikan manfaat, memberikan minimal ya, memberikan pengetahuan bagi kita semua. Ibu Tri Mulyani, Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya izin bertanya, saya sudah garpu talak. Maaf ya Pak Farid, tapi saya masih merasa tidak nyaman hati saya. Mohon arahan dari Pak Farid. Ini buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat teman-teman, buat hadirin kakak adik rahimakumullah. Persoalan tidak tenangnya hati itu sebetulnya ya, penyebabnya itu cuma satu hal saja. Ya, cuma satu hal saja. Apa itu? Karena kita belum ridho dengan keputusan Allah. Ya. Kita gelisah, hati kita tidak tenang, hati kita tidak nyaman, hati kita merasa tidak bahagia. Apapun bentuk ketidaknyamanan hati kita, mau pakai nama apapun, sebetulnya satu saja penyebabnya. Penyebab utamanya adalah karena kita belum ridho dengan keputusan Allah. Ya, belum ridho dengan keputusan Allah. Coba paksakan untuk menjadi ridho ya. Kalau kita sudah ridho dengan apapun yang terjadi, karena kita merasa yakin bahwa semua itu adalah kehendak Allah dan yakin bahwa itu yang terbaik untuk kita, saya jamin 1.000.000%. Kalau Malaysia bilang itu, Singapura 1.000.000%, bukan 100% lagi, 1.000.000% ya. Maka hati kita itu pasti akan tenang. Sekali lagi, untuk Ibu Tri Mulyani dan teman-teman semuanya, yang menyebabkan hati kita tidak nyaman itu karena kita belum ridho dengan keputusan Allah. Mau pakai doa apapun, mau pakai cara apapun, mau menggunakan prosedur, proses seperti apapun, sepanjang hati kita belum ridho dengan takdir Allah, dengan kodok-kodarnya Allah, maka kita tidak akan bisa mendapatkan ketenangan itu. Ayo kita menuju ke sana. Ayo bagaimana caranya kita untuk mendapatkan perasaan bahwa kita ridho dengan Allah. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya dekati Allah, rayu Allah. Dengan cara apa kita merayu Allah? Dengan cara apa kita mendekati Allah sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan dalam hati karena kita ridho dengan ketentuan Allah? Kencangin lagi ibadah kita. Kencangin itu artinya frekuensinya ditambah, kuantitas ibadah kita ditingkatkan, kualitas ibadah kita ditingkatkan. Semakin banyak frekuensi ibadah kita, terutama ritual ya, terutama ritual. Lakukan semaksimal mungkin yang kita bisa mampu lakukan. Insya Allah lama kelamaan secara perlahan maka kita akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan kenapa? Karena kalau kita sudah dekat dengan Allah, lalu kita paham, kita tahu, kita yakin bahwa semua hal karena Allah,
kemudian kita yakin, kita paham bahwa itu adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita akan merasa tenang, merasa yakin, ya, seperti itu. Lalu yang kedua, seperti yang disampaikan kemarin, coba kita ucapkan, ya, ucapkan kalimat ini. Demi Allah aku ridho, demi Allah aku rela, demi Allah aku ikhlas dengan segala takdirmu, dengan segala kodok dan kodarmu ya Allah, karena aku yakin bahwa semua itu adalah yang terbaik bagi hambamu. Jadikan itu sebagai ucapan yang selalu kita kalimat, kalau jadi ucapan kita sehari-hari, minimal sebelum kita berdoa setelah sholat wajib, bacakan itu, ya, bacakan itu. Atau kalau selesai berdoa juga silakan. Yang penting adalah kita melakukan ini, ucapkan berulang, ucapkan berulang, ucapkan berulang. Kalau dalam ilmu hipnoterapis atau hipnosis, gitu, ini adalah semacam afirmasi, ya, memperkuat diri kita atau memberikan asupan kepada pikiran bawah sadar kita dengan kalimat-kalimat yang tadi. Demi Allah aku ridho, demi Allah aku rela, demi Allah aku ikhlas dengan segala takdirmu, segala kodok dan kodarmu ya Allah, karena aku tahu, aku yakin bahwa itu semua adalah yang terbaik bagi hamba dari Engkau. Afirmasikan, tanamkan dalam pikiran bawah sadar kita. Insya Allah, pada satu titik nanti kita akan merasa betul-betul nyaman, tenang, bahagia, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Mau punya uang 50.000 kita bahagia, mau punya uang 1 miliar kita juga pasti bahagia dengan cara yang seperti ini, ya. Kemudian yang berikutnya, Ibu Emma, bagaimana doa yang terbaik setelah kita berikhtiar agar dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Gampang Ibu, gampang banget, ya, bagaimana doa yang terbaik. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita balik dulu caranya. Sebelum kita berikhtiar lahiriah, lakukan ikhtiar batiniah dulu. Artinya apa? Berdoa dulu sebelum ikhtiar lahiriah. Berdoa dulu, meminta izin kepada Allah, meminta ridho Allah, meminta keikhlasan Allah sebelum kita berikhtiar secara lahiriah. Kita balik prosesnya. Ya, jadi jangan ikhtiar dulu baru berdoa, tetapi berdoa dulu baru ikhtiar. Istilahnya ikhtiar langit dulu baru ikhtiar bumi. Ikhtiar batiniah dulu baru ikhtiar lahiriah. Seperti itu caranya. Lalu kemudian sebelum berdoa meminta apa yang kita inginkan, ucapkan yang tadi. Demi Allah aku ridho, demi Allah aku rela, demi Allah aku ikhlas dengan segala takdirmu, segala kodok dan kodarmu ya Allah, karena aku yakin bahwa semua itu pasti yang terbaik untukku. Jadi setelah kita berdoa, sebelum berdoa atau mungkin setelah berdoa boleh sih. Tapi biasanya kalau saya mengucapkan ini sebelum berdoa tentang hajat yang kita inginkan gitu ya. Nah, kalau kita sudah berdoa ini kemudian diucapkan berulang-ulang secara rutin, frekuensinya semakin ditingkatkan, maka kita pasti akan ikhlas, akan menerima apapun keputusan Allah. Lalu yang terjadi apa? Cek aja, buktikan saja. Kita pasti dimudahkan, ada aja jalannya gitu ya. Nah, kemudian kalau mau menggunakan cara saya boleh, saya bagi tips yang lain ya, saya akan berikan tips yang lain bagaimana supaya ikhtiar kita itu dimudahkan oleh Allah. Biasanya saya melakukan apa sebelum ada satu pekerjaan, satu proyek, satu hajat, satu keinginan. Biasanya saya akan ucapkan kepada Allah, ya Allah, saya punya hajat misalnya katakanlah saya mau ada satu proyek yang cukup besar dari perusahaan maupun dari tempat lain. Saya akan mengatakan, saya akan bernazar kepadamu ya Allah membaca Yasin sekian puluh kali misalnya, membaca Al-Fatihah sekian ratus kali misalnya gitu ya. Nazar. Lalu nazar itu kita lakukan di awal, bukan kita lakukan setelah proyeknya selesai, setelah hajatnya terkabul, bukan. Lakukan di awal. Ya, misalnya bulan depan katakanlah begitu, saya mau ada acara katakanlah memberikan seminar gitu ya.
berbicara di depan publik yang sekian ratus orang gitu. Lalu saya bernazar, ya Allah, saya punya hajat seperti ini, saya bernazar supaya acara saya sukses, saya bernazar membaca surat Yasin sebanyak 20 kali misalnya, atau membaca Al-Fatihah sebanyak 300 kali. Lalu bacakan itu, baca Yasin itu, baca Al-Fatihah itu sebelum pelaksanaan dari proyek tersebut, sebelum hajat kita itu dilakukan, dikabulkan, atau sebelum prosesnya itu dikerjakan. Kenapa saya sering melakukan baca Yasin sekian puluh kali, bahkan sekian ratus kali, kemudian Al-Fatihah sekian ratus kali gitu ya? Karena Yasin, surah Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, merangkum semua yang ada di dalam Al-Quran itu, ya, kemudian dirangkum dalam Al-Fatihah. Masya Allah. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah sekian ratus kali itu, seolah-olah kita itu menamakan Al-Quran, seolah-olah menamakan Al-Quran. Artinya apa? Berarti kita betul-betul bergantung kepada Allah, bergantung kepada Al-Quran, ya. Bahkan disebutkan di dalam satu hadis Nabi bahwa Al-Fatihah itu adalah perantara dikabulkannya hajat kita. Makanya ini salah satu cara yang paling favorit bagi saya. Ketika ada satu hajat, ada satu proyek apapun itu, saya biasanya selalu mengatakan saya akan bernazar membaca Al-Fatihah sekian ratus kali, gitu kan? Atau membaca Yasin sekian puluh kali, sekian ratus kali. Berapa lama Pak dibacanya? Ya semampu kita. Artinya tidak berarti masih dalam satu kali baca itu selesai, tidak, gitu ya. Mungkin pagi selesai sholat Jumat, selesai sholat subuh kita baca katakanlah misalnya 20 kali, nanti duhur berapa puluh kali, sampai sejumlah yang kita nazarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru lakukan ikhtiar lahiriah. Ibu Emma dan teman-teman yang lain, kita balik dulu, kita berdoa dulu. Jangan ikhtiar dulu baru berdoa, tapi berdoa dulu, meminta kepada Allah dulu, baru kita berikhtiar. Itu cara kita, itu cara kita. Silahkan dicoba, ya, silahkan dicoba. Lalu yang berikutnya, Ibu Siti Maryam, ya, bagaimana niat ikhtiar kita yang benar, Pak Farid? Bagaimana kita berharap atas ikhtiar kita? Niat ikhtiar kita, ya teman-teman, semua itu dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai manusia yang memang diharuskan berikhtiar. Bukan berharap sepenuhnya pada ikhtiar kita untuk pencapaian apa yang kita mau. Jadi niat ikhtiar pun seperti itu. Nih, ikhtiar kita itu kita niatkan bahwa kita ini semata-mata menjalankan kewajiban yang diharuskan oleh Allah. Tetapi kita tidak berharap sepenuhnya kepada ikhtiar tersebut. Kita yakin bahwa hasil akhirnya itu merupakan prerogatif Allah, diskresinya Allah, ya. Setelah itu berharap kepada Allah, bukan pada ikhtiar kita. Makanya selalu saya katakan bahwa sebelum ikhtiar lahiriah, lakukan dulu ikhtiar batiniah sebagai bagian dari meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Ibu Novanada, bagaimana cara mensikapi ikhtiar kita yang tidak sesuai dengan harapan kita? Kan banyak yang seperti ini, ya. Sangat mudah, ya, sangat mudah. Bagaimana cara mensikapi ikhtiar kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, maksudnya hasilnya barangkali, gitu ya, sangat mudah. Satu, yakin nih, hakul yakin dalam diri kita bahwa Allah Maha tahu dengan kebutuhan kita, keperluan kita, bukan keinginan kita. Yakinkan dalam hati kita bahwa apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita. Makanya boleh dicoba, ya, dawamkan terus kalimat demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan segala qada dan qadarmu, dengan segala takdirmu, karena memang aku yakin bahwa itu semua adalah yang terbaik dari Engkau untuk aku. Ya. Baik. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, waktunya sudah tinggal 4 menit lagi. Satu lagi yang sisanya kita akan tunda sampai pertemuan berikutnya. Dari Pak Angrian Permana, ya ini, apakah keajaiban itu ada? Oh, keajaiban itu ada apa enggak sih? Ada. Yang namanya keajaiban itu ada, gitu. Adanya di mana?
Pernah nggak kita merasa ketika last minute kita nggak punya uang, tiba-tiba muncul uang yang kita perlukan? Pernah nggak kita di dalam satu kejadian itu tiba-tiba kita diselamatkan dari kecelakaan? Kemarin ada kecelakaan yang luar biasa, korbannya meninggal sekitar 21 orang ya di Balikpapan, menyebar di medsos kita itu, Masya Allah. Ada nggak orang yang selamat? Ada orang yang selamat, padahal benturannya keras, kebanting kemana, tetapi beliau ini tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Itulah keajaiban dalam bahasa kita sebagai orang awam. Kalau tingkat keikhlasan kita begitu tinggi, tingkat keimanan kita sudah pada titik yang di atas sana, gitu kan. Sebetulnya hidup kita itu juga sudah merupakan keajaiban. Ya, sudah merupakan keajaiban. Jadi kita tidak pernah merasa terkejut, surprise dengan apa yang kita terima, karena kita yakin bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, atau pakai bahasa lain ya, ada yang disebut dengan mukjizat, itu diberikan kepada para nabi, para rasul. Ada yang disebut dengan karomah, itu diberikan kepada para wali. Lalu kepada kita, orang awam, ada nggak? Ada yang disebut dengan ma'unah. Atau bahasa awam kita itu disebut dengan keajaiban, sesuatu yang di luar nalar kita, di luar logika berpikir manusia, tetapi itu bisa terjadi. Itulah yang disebut dengan keajaiban. Keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang yakin. Ya. Itu saja sementara, Mbak. Terima kasih banyak untuk sesi pertanyaan dan testimoninya. Saya mohon izin seperti biasa 30 detik untuk break dulu ya. Baik, ya, oke. Terima kasih Pak Farid atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang masuk ya. Ini luar biasa pertanyaannya dan jawabannya tentu saja menjadi pembelajaran kita bersama, dan tadi mereview ya tentang yang Pak Farid sampaikan ya, bagaimana kata-kata ya tadi dengan saya ikhlas, saya ridho, saya rela gitu ya. Itu yang seringkali kalau kita bikin afirmasi kan selalu sesuatu hal yang luar biasa untuk diri kita. Dan ternyata tadi kata-kata itu kalau pada saat kita lagi galau ya, lagi nggak nyaman hatinya dan itu kita resapi, itu tuh berasa banget memberikan ketenangan. Tentunya juga dengan kita tambahkan misalnya dengan sholat taubat terlebih dahulu dan sebagainya. Dan kemarin juga saya sempat ya diskusi sharing dengan seorang teman ya, dan sharing pengalaman dia bahwa dia bahkan tiap pagi itu atau sebelum tidur juga gitu ya berterima kasih dengan Allah atas dirinya tadi ya. Makanya Pak Farid bilang keajaiban kita ini, hidup ini adalah keajaiban. Sudahkah kita berterima kasih pada diri kita loh. Saya tuh ketuk banget ya kemarin ya, terima kasih jantungku, terima kasih tubuhku. Kita selama ini mungkin, saya ya, kalau Bapak Ibu mungkin udah ada yang mempraktekannya ya, ternyata selama ini kurang berterima kasih pada tubuh kita, terima kasih pada Allah atas segala yang kita terima ya, kenikmatan yang kita terima setiap harinya. Nah ini tentu saja mengingatkan kita untuk sama-sama nih kembali lagi, dan nazar atau tadi ya belajar dengan nazar juga Pak Farid pernah sampaikan, dan kadang-kadang juga sudah saya sharingkan ke teman-teman yang ada konsultasi ya. Dan ternyata saya juga akhir-akhir ini suka nggak ingat Pak Farid ya. Jadi ini diingatkan kembali. Memang itulah pentingnya kita masuk kajian ilmu ya Bapak Ibu, diingatkan lagi karena kadang-kadang sudah banyak metode, banyak hal gitu ya, rutinitas, dan kita nggak ingat, oh iya ya kita ada hal yang kemarin mungkin belum kita lakukan lagi gitu, yang dulu pernah kita lakukan dan ternyata sangat bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Farid atas jawaban pertanyaannya yang ini semakin merimain kita semua ya. Dan kita akan masuk ke topik hari ini, yaitu topik ke-74 tentang ikhtiarkan imanmu ya. Maka tidak berlama-lama, silakan Pak Farid untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Dan kita siapkan dulu ya. Sudah muncul? Ya, sudah Pak. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini ada masukan ini dari salah satu rekan kita juga. Ya. Jadi bagaimana cara kita untuk semakin mendekat kepada Allah gitu kan? Karena apa? Di kehidupan kita itu
banyak sekali cobaan, banyak sekali ujian, banyak sekali hal-hal yang menimpa di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, yang belum tentu itu adalah sesuatu yang membuat kita nyaman, membuat kita bahagia. Lalu banyak orang berharap bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ayo kita belajar bersama-sama bahwa kadangkala atau barangkali seringkali atau jangan-jangan banyak di antara kita yang berharap solusi itu semacam satu keajaiban yang sifatnya itu bisa disebut sebagai simsalabim gitu ya. Kemudian ada yang mencoba untuk mendapatkan apa kunci, apalah bahasanya, saya lagi mencari kata-kata yang lebih tepat supaya tidak menjadi mispersepsi gitu. Banyak di antara kita yang nyari jimat nih. Jimat itu kalau bahasa Malaysia, Singapura, jimat itu hemat gitu ya. Jimat itu adalah satu kalimat, satu ayat yang ketika dibaca itu langsung selesai persoalannya. Jampe-jampe gitu ya. Kalimat-kalimat yang fantastis, kalimat-kalimat yang ajaib gitu. Ada nggak yang seperti itu? Ya, kalau mau mencari itu barangkali ada. Tetapi mohon dengan sangat saya ingin menyampaikan bahwa kita jangan terjebak dengan kalimat-kalimat, dengan jimat-jimat, dengan sesuatu yang ketika kita baca lalu mendatangkan keajaiban dalam diri kita. Itu adalah cara yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Sesuatu balasan yang diberikan Allah kepada kita dalam bentuk keajaiban yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba keluar, tiba-tiba datang kepada kita, lalu kita mendapatkan solusi. Itu hanya bisa kita dapatkan, hanya bisa kita peroleh kalau kita sudah betul-betul dekat dengan Allah. Jadi tugas kita, kewajiban kita itu adalah berikhtiar bagaimana kita mendekat kepada Allah. Intinya sih ke arah sana gitu. Lalu hasilnya bagaimana Pak? Apakah keajaiban ada? Ujuk-ujuk ada. Tiba-tiba selesai. Ada sesuatu yang mengejutkan dan itu berhasil memecahkan persoalan hidup saya. Ada. Banyak. Testimoni kita juga ada gitu. Yang sebetulnya tadi ada satu testimoni, cuma karena waktunya tidak cukup, tidak saya bacakan. Beliau perlu uang, perlu dana untuk sekolah anaknya. Sudah mendekati hari H, last minute. Itu enggak tahu mesti berbuat apa. Tiba-tiba satu hari sebelumnya itu datang dana, masuk dana. Yang seperti itu. Nah, itu yang seringkali kita inginkan, Pak, ada nggak bacaan yang bisa mempercepat datangnya rezeki gitu. Pak, ada nggak ya cara yang membuat hati kita bisa tenang gitu. Jadi seolah-olah ada 1-2 kalimat tertentu di dalam Al-Quran yang bisa menjadi obat mujarab. Yang memang Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat mujarab. Yang memang Al-Quran itu akan menjadi jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Tetapi itu tidak dijadikan sebagai jimat, ya, sebagai benda-benda yang sakti. Kalau boleh misalnya seperti tongkatnya Nabi Musa gitu, kita pukulkan ke laut langsung terbelah. Tidak seperti itu. Kalaupun toh Nabi Musa bisa mendapatkan itu sebagai salah satu mukjizatnya beliau. Bagaimana cara mendapatkan itu? Bagaimana dekatnya Nabi Musa dengan Allah? Bagaimana proses Nabi Musa mendekat kepada Allah? Nah, itulah juga yang kita ingin bahas dalam materi ini, bahwa apa yang mesti kita lakukan dengan iman kita? Bagaimana mengikhtiarkan iman kita? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Kalau kita menjadi orang yang beriman, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, sebetulnya orang beriman itu selalu beruntung. Tidak ada orang beriman yang tidak beruntung. Tidak ada orang beriman yang tidak selalu untung dalam kehidupannya. Saya bisa pastikan, orang beriman itu selalu beruntung. Tidak ada orang yang beriman yang tidak beruntung. Kalau kita merasa bahwa hidup kita tidak beruntung, berarti cek imannya dulu. Kalau kita merasa bahwa hidup kita ini belum ajaib, kalau kita merasa bahwa hidup kita itu belum sukses, ayo
cek dulu imannya. Kenapa? Sekali lagi saya katakan bahwa orang beriman itu pasti selalu beruntung. Ya. Kenapa demikian? Seperti di materi yang minggu lalu. Ketika kita berikhtiar, lalu sukses dengan ikhtiar kita, dan kita bersyukur, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya. Kita berikhtiar, lalu sukses dari ikhtiar kita bersyukur, dan hasil bersyukur itu kita akan mendapatkan pahala. Inilah keberuntungan orang yang beriman. Lalu misalnya ketika kita berikhtiar, kemudian hasil ikhtiar kita belum sukses sesuai dengan keinginan kita, maka kita diminta untuk bersabar. Bersabar itu juga ada pahalanya. Beruntung nggak? Beruntung lah orang beriman. Lalu Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, semua sumber daya yang kita berikan, yang kita lakukan, yang kita korbankan lah tanda petik, dalam ikhtiar itu berpahala sedekah. Kalau kita berikhtiar itu semata-mata ingin menjalankan kewajiban yang memang Allah berikan kepada kita, Allah tugaskan kepada kita. Lalu di mana kita tidak beruntung? Di mana sebagai orang beriman tidak pernah beruntung? Sesederhana itu. Hidup itu, yuk kita berpikirnya 3 hal ini saja dalam kehidupan. Hidup itu kan yang kita rasakan itu kan cuma 2. 1 bahagia, 2 tidak bahagia. 1 nyaman, 2 tidak nyaman. 1 enak, 2 tidak enak. Kan cuma itu yang dialami oleh kita. Sesimpel itu, sesederhana itu. Nah, di dalam mencapai kebahagiaan, kita berikhtiar, sukses, bersyukur, dapat pahala. Di dalam mencapai kebahagiaan, kita berikhtiar, ya, tetapi belum sukses, maka muncul ketidakbahagiaan, muncul ketidaknyamanan. Lalu kita bersabar. Dari sabar itu kita mendapatkan pahala, beruntung. Nah, dan satu hal lagi, semua sumber daya yang kita keluarkan dalam rangka ikhtiar itu akan menjadi pahala sedekah. Kalau kita melakukan ikhtiar itu semata-mata karena kita menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri yang orang beruntung, orang beriman. Orang beriman pasti selalu beruntung. Ketika kita mengatakan hidup kita tidak beruntung, berarti kita mesti ngecek iman kita lagi. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak bahagia, berarti kita mesti ngecek iman kita lagi. Sederhana, cek lagi imannya. Kalau beriman, pasti beruntung. Kalau belum beruntung, cek imannya. Gitu. Cek lagi imannya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, ya kita sederhana. Sesederhana itu. Nah, teman-teman, saya pernah jumpa, tidak langsung, tetapi ada satu cerita. Ada seorang pedagang, jualan, tukang jualan. Jualan barang, jualan sesuatu, lalu jualannya itu bukan di tempat yang ramai. Biasanya kita kalau mau buka usaha, mau jualan, kan selalu ditanya, tempatnya apakah tempat yang strategis? Artinya apa? Orang banyak lalu lalang di situ. Apakah di pinggir jalan utama misalnya? Apakah di dekat pasar? Apakah di situ ada sekolah? Apa di situ ada masjid misalnya? Apakah di situ ada tempat keramaian sehingga apa? Warung kita, toko kita terlihat oleh orang banyak, lalu kemudian dari situ diharapkan banyak orang membeli barang-barang yang kita jual di warung atau toko tersebut. Kan selalu begitu. Nah, ini ada satu kejadian seorang pedagang berjualan di tempat yang nggak ramai. Bukan di tempat yang strategis kalau bahasa marketingnya itu. Bukan di tempat yang dilalui banyak orang. Lalu ditanya, Pak, bagaimana bisa laku daganganmu kalau jualannya itu di tempat yang seperti ini, bukan tempat yang ramai, di mana orang tidak melihat barang yang kamu jual gitu loh. Jawabannya apa? Masya Allah, luar biasa. Inilah dia orang yang beriman sehingga dia selalu merasa beruntung. Dia mengatakan begini, Mas, malaikat maut saja itu tidak pernah ketukar, bisa mencabut nyawa orang di tempat yang bagaimanapun terpelosoknya. Di tempat yang tersembunyi bagaimanapun, itu malaikat maut bisa mencabut nyawa orang.
bisa mencabut nyawa kita makhluknya. Nah, nggak akan tertukar katanya. Nah, apakah mungkin malaikat pembawa rezeki itu juga bakal ketukar ngasih rezeki? Masya Allah. Wah, Masya Allah, luar biasa gitu. Ya, ini jawaban orang beriman, santai ya, santuy aja gitu. Jadi dia jawabannya kalau ketika ditanya, "Hei, Mas, kok kamu jualannya di sini? Kan nggak ramai, siapa yang mau beli kamu?" Dia bilang begitu. Malaikat maut aja, malaikat pencabut nyawa aja nggak pernah ketukar. Orang mau sembunyi dimanapun pasti ketahuan dan pasti dicabut nyawanya. Nah, apakah malaikat pembawa rezeki juga tidak seperti itu? Dia tidak tahu bahwa ada makhluk Allah. Allah tidak tahu ada saya di sini yang memang sedang ikhtiar berjualan. Apakah seperti itu? Allahu Akbar, Masya Allah, ya luar biasa. Inilah kalau menurut saya tingkat keimanan yang paling tinggi, tingkat kepasrahan yang paling tinggi, sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Jangankan ke situ, jangankan berpikir ke situ, jangankan ngomong seperti itu barangkali bagi kita gitu ya. Wong kita lagi uangnya berkurang 100.000 aja kita nangisnya gerung-gerung gitu ya. Kehilangan uang 50.000 aja kita bisa ngamuk kemana-mana gitu. Bagaimana kita bisa mencapai pola pikir yang seperti itu. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah ya. Kesimpulannya apa dari kalimat si pedagang tadi, bahwa rezeki itu ya dijemput bukan dicari, datang sendiri tanpa harus kita undang. Karena apa? Allah menjamin rezeki kita dimanapun itu. Yang paling sering dijadikan contoh oleh para motivator, para pembicara, para ustazah katakan seperti itu ya. Mereka sering memberikan contoh, beliau memberikan contoh tentang cicak dengan nyamuk. Cicak itu merembet di dinding, nyamuk itu terbang. Tetapi kenapa cicak bisa makan nyamuk? Itu kan sesederhana itu. Yang nyamperin siapa? Yang nyamperin nyamuknya, bukan cicaknya terbang kemudian menangkap nyamuk. Tidak, nyamuknya yang deketin apa? Deketin cicak, mendekat kepada cicak, lalu bisa ditangkap oleh si cicak. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah yakin dengan itu, bahagia nggak sih hidup sebagai seorang beriman itu? Bahagia nggak sih kita sebagai orang yang punya Allah? Makanya doanya, ya Allah, demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan segala takdirmu, dengan segala kodok dan kodarmu. Gitu. Kenapa? Karena semua udah ditakar oleh Allah, udah dijamin oleh Allah kaitan dengan rezeki. Apapun itu juga. Itulah saya katakan makanya beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang beriman itu pasti selalu beruntung. Ketika kita merasa tidak beruntung, ketika kita merasa tidak bahagia, ketika kita merasa tidak nyaman, tidak rileks, tidak tenang, pertanyakan kembali imannya. Pertanyakan kembali imannya. Kan seperti itu ya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap kita terhadap ikhtiar? Ada yang mengatakan bahwa, ada pendapat mengatakan bahwa ikhtiar itu harus, usaha itu wajib, kerja itu memang punya fadilah yang tinggi, punya manfaat yang tinggi. Tetapi ada pendapat mengatakan bahwa ikhtiar lahiriah itu secukupnya aja. Ikhtiar lahiriah itu ya sewajarnya saja gitu. Nggak usah ngoyo, nggak usah mati-matian, nggak usah habis-habisan ikhtiar lahiriahnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang perlu kita usahakan secara maksimal adalah ikhtiar iman. Ikhtiar batiniahnya itu maksimalkan. Ikhtiar lahiriahnya secukupnya saja. Gitu. Secukupnya saja. Kenapa? Karena coba tengok kembali, coba kita lihat kembali yang kemarin. Ya, materi yang kemarin, bahwa hasil itu kadang-kadang mengkhianati ikhtiar. Gitu. Hasil itu belum tentu sesuai dengan ikhtiar lahiriah maksudnya gitu ya. Lalu kenapa kita mesti mati-matian? Ada yang mengatakan seperti itu ya. Ada riwayat mengatakan bahwa kerja ngoyok mati-matian itu sebenarnya tidak ada referensi dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan takwa saja itu semampu kita ya. Jadi nggak ada tuntunan melampaui batas-batas kemanusiaan. Ada yang mengatakan seperti itu. Contohnya begini, kalau kita bekerja, berikhtiar, ya, berangkat pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja, tengah malam kerja, tentu itu akan ada batas-batas yang kita lampaui. Apa itu? Sederhananya, waktu untuk keluarga
menjadi tidak ada. Waktu untuk kita berbicara dengan diri sendiri menghadap kepada Allah menjadi tidak ada. Kenapa? Karena waktunya dipakai pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja, tengah malam juga masih kerja, sampai subuh kerja lagi, nyambung hari berikutnya. Lalu kapan waktu untuk keluarganya? Lalu kapan kita berbicara untuk diri kita sendiri? Waktu untuk merenung, waktu untuk muhasabah juga akhirnya tidak ada. Apalagi waktu untuk istirahat itu menjadi tidak ada. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya keluarga tidak terpelihara, keluarga tidak terperhatikan, kesehatan kita menjadi terganggu, gitu ya. Kehidupan pribadi menjadi tidak nyaman. Bahasanya yang lebih kurang seperti itu. Lalu apa yang kita cari kalau kita ikhtiarnya ngoyok mati-matian, lalu apa yang kita inginkan malah tidak tercapai? Buat apa kerja? Buat keluarga apa? Lalu keluarganya nggak terurus. Gara-gara kita pagi, siang, malam, sore, tengah malam, pagi, kerja lagi. Kan seperti itu. Ngapain kamu kerja? Supaya saya bisa punya banyak, supaya saya bisa beribadah dengan tenang kepada Allah kalau saya punya uang banyak. Lalu kapan ibadahnya kepada Allah kalau ternyata semua waktu dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk bekerja, kerja. Ya. Tetapi hasilnya apa? Nah, kan seperti itu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah. Maksudnya apa yang saya ingin sampaikan? Pada dasarnya Nabi Rasul pun tetap melakukan ikhtiar. Nabi Rasul pun tetap melakukan ikhtiar. Nabi Nuh membuat perahu, walaupun dia tahu pasti bahwa akan diselamatkan oleh Allah. Tingkat keimanan para nabi ini kan sudah kita yakini pada level paling tinggi. Level tertinggi gitu kan, level paling puncak yang tidak mungkin rasanya ya, tidak mungkin, bukan tidak mungkin saja, tetapi kok prosesnya barangkali tidak mudah lah untuk kita mencapai tingkat keimanan seperti itu. Nabi Nuh itu membuat perahu, walaupun dia yakin, dia pun tahu bahwa dia pasti diselamatkan oleh Allah. Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya, padahal tingkat keimanannya sudah sangat tinggi. Itu adalah ikhtiar beliau. Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga itu berhijrah dari Makkah ke Madinah. Padahal beliau itu adalah Rasul kesayangannya Allah. Manusia terbaik kesayangannya Allah. Beliau pun selalu membaca istighfar berapa kali? Katanya 700 kali sehari. Padahal beliau sudah diampuni oleh Allah. Bersih dari dosa-dosanya. Beliau selalu tahajud setiap malam, nggak kayak kita. Gitu. Padahal sudah dijamin surga. Itulah bentuk apa? Itulah bentuk daripada ikhtiar yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Tetapi mari kita lihat ikhtiarnya itu seperti apa. Ikhtiarnya itu yang seperti apa. Nah ini yang akan kita lihat secara menyeluruh. Ya, dari kisah para nabi dan rasul itu kita ingin melihat bagaimana posisi iman, bagaimana posisi ikhtiar. Ya, artinya apa? Berikhtiar itu setelah beliau itu memiliki tingkat keimanan yang begitu tinggi. Artinya menyeimbangkan antara keimanan dengan ikhtiar. Ya. Walaupun iman sudah berakar di dalam hati, Allah tetap meminta mereka untuk berikhtiar. Gitu. Nabi Nuh diminta untuk berikhtiar membuat perahu. Nabi Musa diminta untuk memukulkan tongkatnya sebagai salah satu bentuk ikhtiar. Rasulullah Muhammad SAW diminta untuk hijrah dan lain-lainnya. Itu sebagai bentuk ikhtiar lahiriah. Setelah apa? Setelah tingkat keimanan mereka itu betul-betul diuji oleh Allah, lalu Allah mengatakan barangkali bahasa kita, imanmu sudah tinggi. Tetapi di balik keimanan yang begitu tinggi itu, apakah kamu punya keyakinan dengan kekuasaanku? Barangkali seperti itu ya. Barangkali Allah juga ingin menguji kita. Setelah keimanan kita itu tingkatnya begitu tinggi, lalu Allah menguji apakah setelah kalian menyatakan beriman, lalu yakin dengan perintah dan kekuasaan Allah. Di situ, jadi ikhtiar itu jangan-jangan barangkali bisa jadi sebagai salah satu bentuk ujian Allah kepada kita. Kita menyatakan beriman, lalu Allah mengatakan, coba lakukan ikhtiar. Artinya apa? Bahwa
Tidak ada yang simsalabim, tidak ada yang ada kadabra, tidak ada keajaiban yang tidak kita usahakan, tidak ada keajaiban yang muncul tiba-tiba tanpa mencoba kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di situ hubungan antara iman dengan ikhtiarnya itu. Upayakan iman secara maksimal. Ya. Allah akan menjamin apapun yang kita minta dikabulkan, apapun yang kita doakan pasti akan diberikan, apapun yang kita harapkan pasti akan mendapatkan itu. Ya, kenapa? Karena tingkat keimanan kita sudah begitu tinggi, tetapi tidak cukup sampai di situ. Allah juga akan uji kita dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar yang seperti apa? Dengan ikhtiar, ya kamu kerja dulu lah, kamu lakukanlah. Tetapi balik lagi, tidak perlu ngoyo, tidak perlu terbalik. Justru iman kamu habis, iman kamu terkikis, hubungan dengan Allah tidak ada, kamu habis-habisan dalam ikhtiar lahiriah. Tidak demikian. Tidak seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Kita beriman, berikhtiar iman secara maksimal, lalu setelah itu apakah selesai? Tidak. Allah akan uji dengan cara apa? Dengan nyuruh kita menjalankan ikhtiar juga. Kenapa seperti itu? Karena kita ini sebagai orang awam, percaya nggak dengan Allah? Percaya. Berapa persen kita percaya dengan Allah? 1.000.000% kalau memang ada. Kita percaya dengan Allah, tetapi yakin tidak? Nah, ini dia. Yakin tidak? Yakin tidak dengan kekuasaan Allah. Itulah ujiannya dalam bentuk ikhtiar. Kita diuji oleh Allah. Ayo, kalau kamu percaya dengan aku, usaha, ikhtiar. Di situ kamu punya keyakinan tidak bahwa Allah akan mengabulkan doa kamu. Di situ kamu akan punya keyakinan yang sangat kuat nggak dengan kekuasaanku. Barangkali gitu kata Allah. Kenapa? Karena kita sering menggantungkan hasil kepada ikhtiar yang kita lakukan. Nggak mungkin saya ini naik gaji, meningkat pendapatan saya kalau saya tidak dipromosikan. Misalnya begitu. Tidak mungkin ya saya ini bisa membayar amanah saya kalau saya tidak pinjam uang dari riba misalnya. Rasanya nggak mungkin jualan saya bisa laku kalau saya tidak jualan di tengah pasar. Barangkali itulah pikiran kita. Itulah ujian Allah yang dikemas dalam bentuk ikhtiar lahiriah. Itulah ujian Allah, ingin menguji keyakinan kita kepada Allah. Ingin menguji apakah betul rasa percaya kepada Allah itu ada di dalam hati kita yang paling dalam. Berurat, berakar di dalam jiwa kita. Barangkali seperti itu. Ya, ikhtiar lahiriah, jalankan, lakukan, itu kewajiban, dan disitulah salah satu bentuk ujian terhadap keyakinan diri kita kepada Allah. Ya, seperti itu. Nah, tetapi balik lagi, kalau kita mendewa-dewakan ikhtiar lahiriah, maka yang akan terasa dalam kehidupan kita tidak akan tenang, tidak akan nyaman, macam-macam seperti itu. Tetapi kalau kita balik caranya, ikhtiarkan dulu iman kita, insya Allah ikhtiar lahiriah itu hanya akan menjadi lengkap. Kenapa? Balik lagi, itu adalah salah satu bentuk ujian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dulu, ikhtiar batiniah dulu, baru kita lakukan ikhtiar lahiriah. Bahasa simpelnya supaya mudah. Iman dulu, baru ikhtiar. Iman dulu, baru kerja. Doa dulu, baru ikhtiar. Ya, ikhtiar langit dulu, baru ikhtiar bumi. Ikhtiar batin dulu, baru ikhtiar lahiriah. Itu yang mesti kita lakukan. Biasanya kenapa? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu kan doa itu terakhir kalau kepepet. Doa itu menjadi jalan terakhir yang kita lakukan kalau apa yang kita ikhtiarkan itu mentok. Itu bahasa awam ya. Kalau ikhtiar, usaha kita, lahiriah kita itu tidak berhasil, masih panjang prosesnya dan sebagainya, baru kita berdoa. Kan seperti itu modelnya. Kalau kita masih melakukan proses ikhtiar seperti itu, kalau hidup kita masih kita lakukan dengan cara yang sedemikian itu, maka saya boleh berikan jaminan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan satu kebahagiaan. Perasaannya tidak pernah cukup. Perasaannya tidak pernah terpenuhi, perasaannya itu tidak pernah bahagia, perasaan tidak pernah nyaman, perasaan tidak pernah nikmat. Itu perasaan-perasaan, rasa-rasa yang akan kita
alami dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita membalik ikhtiar lahiriah dulu, baru ikhtiar batiniah. Padahal sebetulnya iman dulu. Ketika kita sudah beriman, selesai Pak. Belum juga, Allah akan menguji dalam bentuk ikhtiar. Ayo, ikhtiar kamu itu yang seperti apa? Ikhtiar kamu yang seperti apa? Jangan-jangan kamu terlalu yakin dengan ikhtiar kamu. Jangan-jangan kamu terlalu percaya dengan ikhtiarmu, yang itu akan mereduksi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak di antara kita yang memang seperti itu. Usaha dulu yang keras tanpa ingat Allah. Kita tingkatkan kompetensi kita, kita tingkatkan kekuatan diri kita, ya, kita tingkatkan kemampuan berpikir, kemampuan skill, keterampilan macam-macam. Memang itu betul, memang itu tepat. Tetapi mestinya itu kita simpan pada step kedua. Setelah step yang pertama, bagaimana iman kita digenjot terlebih dahulu. Bagaimana iman kita itu ditingkatkan terlebih dahulu. Itulah kondisi kita. Itulah kondisi kita. Tanpa kita sadari, dengan cara kita seperti itu, berarti kita itu sudah memutuskan diri kita berada di luar zona keajaiban. Nih, tadi pertanyaannya Pak Anggrian. Apakah ada keajaiban itu? Ada. Zona keajaiban itu adanya dalam satu rumpun dengan zona iman. Di situ adanya keajaiban. Kalau kita mendewa-dewakan ikhtiar lahiriah, maka berarti kita berada di luar zona keajaiban. Maknanya kita berada di luar zona iman. Kenapa? Zona iman itu, zona pertolongan Allah itu, yang kita sebut dengan keajaiban itu adalah kalau tingkat keimanan kita sudah betul-betul tinggi. Makanya ayo tingkatkan iman dulu, baru kita akan mendapatkan keajaiban. Tingkatkan hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keajaiban. Banyak hal yang terjadi yang kita sebut keajaiban, di mana akal manusia itu tidak sanggup mencapainya. Logika berpikir manusia tidak sanggup mencapainya. Masa iya sih di dalam satu kecelakaan misalnya kendaraan bis kok ada yang selamat? Kok ada di antara sekian puluh korban meninggal dunia, ada yang tidak lecet sedikit pun? Ada nggak? Ada. Kemarin kejadian waktu Gunung Semeru meletus, itu ada satu rumah ya, yang Masya Allah, ya saya juga tidak melihat sendiri, tetapi itu kabar beredar. Itu yang lainnya rata dengan tanah, tetapi rumah beliau ini benar-benar apa? Benar-benar utuh gitu loh. Ya kalau kena debu ya pastilah gitu. Kena debu ya pastilah. Tidak bersih dengan debu ya pasti wong itu ada. Tetapi kiri kanan depan belakangnya itu rata dengan tanah, rumah beliau itu tidak terusik sedikit pun, kalau bahasanya seperti itu. Kenapa? Setelah diteliti, setelah dicek, oh ternyata beliau itu memang senang bersedekah. Senang berbagi, gitu ya. Senang bersedekah, senang berbagi. Berbagi apa? Berbagi kebaikan. Beliau punya tenaga, beliau bagikan tenaganya. Beliau punya ilmu, beliau bagikan ilmunya. Dan yang paling takjub, beliau membagikan air untuk tetangga-tetangga di sebelah kiri, kanan, depan, belakangnya. Kebetulan sumur beliau itu sumur yang paling bagus, konon katanya seperti itu. Teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, itulah zona keajaiban. Kenapa bisa ajaib seperti itu? Rumah yang lain runtuh sementara dia tidak, ya karena dia punya hubungan dengan Allah yang begitu baik. Zona keimanannya sudah baik, zona imannya baik. Dari mana jalannya? Dari sedekah itu. Sedekah itu adalah salah satu zona iman. Salah satu cara, salah satu jalan bagaimana kita mendekat kepada Allah. Gimana nggak pakai apa ya, nggak pakai iman. Sedekah itu tidak mudah loh. Sedekah itu tidak mudah loh. Sebagian besar di antara kita, banyak di antara kita itu yang lebih suka mendapatkan daripada memberi. Jujur aja, lebih suka mendapatkan daripada memberi. Dan yang mendapatkan itu lebih suka gratisan juga. Itulah kita, itulah orang awam. Ketika kita harus memberi, apalagi memberi yang terbaik, ketika kita mesti memberi, apalagi memberinya setiap saat, setiap hari, frekuensinya rutin, menjadi hal yang rutinitas, itu kan perlu iman.
perlu keimanan. Kenapa? Perlu keikhlasan, perlu satu rasa melepaskan, perlu satu rasa yang, oh saya berikan ini semata-mata karena Allah. Oh saya berikan ini karena perintah Allah untuk kita berbagi dengan yang lain. Kalimat-kalimat itu, perasaan itu hanya kita bisa dapatkan, hanya akan bersemayam di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, kalau kita punya tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah itu kalau tanpa iman enggak mudah. Sedekah itu kalau tanpa iman itu tidak ringan. Percayalah dengan kita. Percaya dengan kita. Itulah kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak hadir rahimakumullah. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, kita ingin hidup kita nyaman, hidup kita penuh dengan keajaiban, hayo masuk ke dalam zona iman, zona keajaiban. Dan zona iman ini perlu kita usahakan. Kita harus menuju ke arah sana. Ada proses yang akan menuju ke arah sana. Gitu kan? Nah, zona keajaiban ini adalah salah pencapaiannya hanya ada dalam tataran zona iman. Kalau kita tidak ada di situ, maka kita tidak akan mendapatkannya ya. Coba kita tanya beberapa orang-orang pengusaha atau karyawan yang sukses, atau mereka orang-orang yang pada saat last minute ya, injury time, tiba-tiba mendapatkan pertolongan Allah. Jawabannya apa? Saya juga nggak ngerti, Pak. Ya, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba ada aja itu uang yang masuk. Tiba-tiba ada aja itu dorongan atau dukungan, misalnya usaha gitu. Kok kamu bisa besar usahamu, bisa besar perusahaanmu seperti ini? Saya juga nggak ngerti, Pak. Tiba-tiba aja ada teman datang jadi supplier yang ngasih harga yang diskonnya besar. Tiba-tiba ada dukungan dari mitra rekan-rekan bisnis yang kemudian cara pembayarannya bisa belakangan. Tiba-tiba aja saya dapat produk saya bisa laku keras, padahal cuma sekali iklan di medsos, di Facebook atau IG misalnya itu. Kayak mimpi, Pak. Pernah nggak dengar kalimat seperti itu? Itulah zona keajaiban. Zona iman. Di mana kita bisa mendapatkan itu? Zona iman itu adalah ketika hati kita sudah pasrah dengan kehendaknya Allah. Coba kalau hati kita masih merontak, hati kita masih berontak, ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa begitu, ya Allah kenapa harus saya, kenapa bukan orang lain. Coba kalau masih tersimpan di dalam hati kita kalimat-kalimat seperti itu, maka kita tidak akan bisa mendapatkan zona keajaiban. Kenapa? Karena berarti kita belum sampai pada zona iman. Di situ saja kuncinya. Ikhtiarkan, usahakan apa? Masuk ke dalam zona iman. Ikhtiarkan, prosesnya lakukan supaya apa? Supaya tingkat keimanan kita semakin lama, semakin tinggi. Kan sering ada juga orang mengatakan, kami itu bekerja rasanya biasa-biasa aja, Pak, nggak ada yang istimewa. Biasa kerja, berangkat pagi sampai sore, lalu pulang, kumpul dengan keluarga, waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, gitu kan. Waktunya bercengkrama dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga, gitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba dagangan saya bisa laku keras. Tapi nggak tahu juga tiba-tiba saya dipromosikan berkali-kali, misalnya seperti itu. Itulah zona keajaiban. Itulah zona iman. Zona iman itu bisa tercapai kalau hati kita sudah bersih, terpaut dengan Allah, hanya semata-mata karena Allah. Nggak ada lagi kalimat kenapa begini, kenapa begitu, ya Allah kenapa harus begini, kenapa tidak seperti itu, seandainya, barangkali, jikalau. Nggak ada lagi kata-kata begitu. Tidak ada lagi kata-kata penyesalan. Kalau itu masih ada, berarti ikhtiar iman kita masih belum mendapatkan hasil yang optimal. Ikhtiar iman kita berarti belum maksimal kita lakukan. Kalau di dalam hati kita masih ada kata-kata seandainya tidak begini tentu akan begitu. Protes dengan Allah. Jangan-jangan Allah begini, jangan-jangan Allah begitu. Artinya tidak terima dengan takdirnya Allah. Kalau di dalam hati kita masih ada kalimat-kalimat yang seperti itu, masih ada kata-kata yang seperti itu, periksa lagi imannya. Yuk ikhtiar imannya kita lakukan dengan cara yang lebih baik lagi. Pak, saya ini sudah usaha macam-macam, Pak, semua sudah dilakukan, semua sudah diusahakan. Rasanya pagi jadi siang, siang jadi malam, malam jadi pagi lagi gitu kan. Pagi jadi malam, malam jadi siang.
kemudian kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat dingin, keringat panas sudah kita keluarkan, tetapi hasilnya kok masih belum bagus juga, hasilnya masih belum bikin saya bahagia juga, Pak, gitu kan. Padahal saya juga sudah sholat malam, sudah sedekah, sudah begini, sudah begitu. Barangkali ada yang mengatakan demikian, masih belum bahagia juga. Sedekah saya sudah, sholat di awal waktu saya sudah, sholat sunatnya saya sudah, puasa Senin Kamis saya sudah, puasa Daud sudah, tahajud, duha, taubat, semuanya sudah. Tapi kenapa saya masih belum bahagia, Pak? Tuh, kenapa saya belum bahagia? Artinya tingkat kepasrahan kita itu masih belum 100% karena Allah. Pak, saya sudah berusaha. Tujuannya apa? Supaya ingin bahagia. Pak, saya sudah sholat di awal waktu, saya sudah sholat malam, sudah sedekah, sudah tahajud, duha, hajat, taubat, sudah ngaji, sudah puasa Senin Kamis, supaya sudah puasa Daud, sedekah kemana-mana, sedekah subuh, apa yang Bapak sampaikan saya sudah jalankan semua, tapi kenapa nggak bahagia? Saya tanya balik, tujuannya apa melakukan itu semua? Kalau tujuannya kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena tujuannya bukan karena Allah. Karena iman kita masih belum bersih. Ayo, Pak, saya sudah GT, saya sudah garpu tala, sudah ini, sudah itu, tapi masih belum tenang. Saya tanya balik, tujuannya apa melakukan garpu tala? Tujuannya apa sholat yang tadi? Supaya hati saya tenang. Disitulah letak kesalahan. Disitulah letak kesalahannya. Apa yang kita lakukan bukan karena Allah. Apa yang kita kerjakan bukan semata-mata karena Allah. Disitulah Allah cemburu. Ayo, ingat materi yang sebelumnya, Allah cemburu. Gitu kan. Disitulah Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahim mau jungkir balik ibadah kayak apapun juga kalau tujuannya bukan karena Allah, ya nggak akan bahagia, ya nggak akan nyaman. Kenapa? Karena yang kita uber bahagia, yang kita uber nyaman gitu. Yang kita uber itu adalah sesuatu yang bukan Allah gitu. Seringkali kita ngalami kan, saya pingin bahagia, tapi justru banyak cobaan yang diberikan kepada kita. Saya ingin sehat, tetapi justru malah tidak sehat yang kita dapatkan. Saya ingin memiliki kesabaran, justru banyak cobaan yang menantang kesabaran kita. Seperti itu. Kenapa? Karena niatnya bukan karena ingin dekat dengan Allah. Karena ingin sabar, karena ingin sehat, karena ingin bahagia. Yang kita tuju itu, yang kita targetkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, zakat, puasa, macam-macam. Akhirnya apa? Ya nggak akan dapat. Ya nggak akan dapat. Kita ingin sabar, justru cobaan makin banyak. Kenapa? Karena target kita ingin sabar. Coba targetnya karena Allah, karena ingin mendapatkan ridho Allah. Kita ingin bahagia, tapi justru malah musibah ujian datang bertubi-tubi. Kita sholat supaya bahagia, kita sholat supaya bisa kita sabar, kita sholat misalnya kita beribadah supaya kita bisa mendapatkan uang yang banyak, justru yang kita peroleh kebalikannya. Justru seperti itu. Itulah ujian ikhtiar. Itulah ujian terhadap keyakinan kita. Kita punya iman, kita mengaku beriman. Kita mengaku percaya dengan Allah. Tetapi ketika kita ikhtiarnya bukan karena Allah. Disitulah ujian kita, ujian keimanan kita dengan bentuk ikhtiar tadi. Nah, kalau ikhtiar kita lakukan, itu bukan karena Allah, maka tidak akan pernah kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan tadi. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Lalu bagaimana dong Pak kalau seperti itu? Ya sederhana aja. Ayo, mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, ikhtiarkan iman kita. Mulai saat ini kita berikhtiar itu karena iman, karena Allah. Lanjutkan ikhtiar lahiriah kita dengan keyakinan penuh. Mulai hari ini, tugas kita, kewajiban kita, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, pasti hidup kita beruntung. Di slide paling awal. Ya. Kalau kita mengaku sebagai orang beriman, pasti kita selalu beruntung. Pasti kita selalu bahagia. Pasti kita selalu nyaman. Pasti kita selalu nikmat.
Tetapi ketika kita merasa belum beruntung, merasa belum nyaman, merasa belum bahagia, merasa belum nikmat, itu artinya kita mesti mereview keimanan kita. Ngecek lagi keimanan kita. Dilihat lagi keimanan kita. Di situ kuncinya. Lalu bagaimana cara kita mengikhtiarkan iman itu? Mulai hari ini segala sesuatu yang kita lakukan, mulailah starting point-nya dengan ikhtiar iman. Dengan ikhtiar iman. Lalu lanjutkan dengan ikhtiar lahiriah dengan keyakinan penuh bahwa ikhtiar lahiriah ini semata-mata menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali cerita para nabi dulu. Nabi Nuh disuruh bikin perahu di atas gunung. Protes gak Nabi Nuh? Kok saya bikin perahu di atas gunung, bukannya di atas laut atau di pinggir laut gitu kan? Kenapa di atas gunung? Nabi Nuh tidak pernah protes karena beliau tahu perintah Allah itu pasti benar. Dia sangat yakin dengan apa? Yakin dengan perintah Allah, yakin dengan keimanan. Ketika Nabi Musa disuruh memukulkan tongkatnya ke laut, pada saat beliau dan umatnya, jamaahnya begitu ya, dikejar Fir'aun, emang beliau nanya, emang beliau protes, ngapain mesti disuruh mukulin tongkat, bukannya suruh bikin jembatan, bukan suruh nyari perahu atau nyari kapal? Kan tidak demikian. Kenapa? Karena keimanannya sudah kuat. Keimanannya sudah berurat berakar sampai di dalam hati paling dalam. Rasulullah disuruh hijrah, nggak protes, nggak nanya, disuruh begini ya begini, disuruh begitu ya begitu. Kalau Allah yang nyuruh. Kalau kita kan tidak demikian. Iman, sudah. Percaya, sudah. Disuruh begini, masih nanya, masih protes. Jangankan begitu. Garpu tala aja. Ketika kita punya persoalan, disuruh garpu tala, itu disebut dengan apa tuh istilahnya istikharah bil Quran. Ketika muncul ayat yang tidak sesuai dengan hati kita, dengan keinginan kita, masih protes. Kayaknya bukan ini deh ayatnya yang cocok dengan saya. Kan seperti itu. Seperti itu. Ya kalau kita seperti itu artinya apa? Masih bertanya kepada Allah dengan perintah Allah gitu ya. Ya bagaimana kita bisa bahagia? Berarti ikhtiar iman kita masih belum maksimal. Ikhtiar batinnya kita masih belum optimal. Ya nggak akan mungkin bahagia hidup kita. Ya nggak akan mungkin kita bisa mendapatkan kenyamanan hidup kalau memang kita masih seperti itu. Disuruh sholat di awal waktu masih protes, tanggung ya Allah ini masih ada kerjaan, itu kan protes kita, tidak segera gitu, tidak bergegas untuk melaksanakan sholat. Kenapa sih masih sholat di awal waktu gitu kan? Kan masih banyak waktu, kan masih panjang waktunya. Itu kan juga sama bahwa kita diuji ikhtiar kita oleh Allah, diuji keimanan kita oleh Allah. Keluarkan sedekah, kenapa mesti sedekah sih? Kenapa zakat? Kan yang nyari uang saya, yang nyari harta ini saya, yang nyari duit ini saya. Perlu keimanan. Enak aja lo minta-minta, enak aja lo minta jatah gua yang kerja, gua yang cari makan ini, gitu kan? Gua yang cari harta ini, banting tulang, lo kerja makanya kalau mau kaya. Kan masih ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang seperti itu. Ketika kita mau sedekah apapun itu bentuknya, ketika kita mau berbagi apapun itu bentuknya, masih nawar. Ini kayaknya lebih cocok buat beli minyak goreng yang sekarang sudah turun 14.000 per pouch gitu ya. Mendingan buat beli itu dulu daripada buat sedekah gitu. Kan begitu. Mikirnya masih mikir duniawi dulu. Itulah ujian ikhtiar kita. Kita beriman, yes, ngakunya begitu. Kita beriman, iya. Percaya dengan Allah, iya. Tetapi apakah kita bahagia? Belum. Berarti imannya masih dikoreksi. Berarti ikhtiar imannya masih belum optimal. Yang terakhir, bersyukur dan bersabar dengan apapun hasilnya. Bersyukur, alhamdulillah, apa yang saya inginkan terkabul, apa yang saya perlukan terkabul, apa yang saya targetkan tercapai. Lalu bersyukur, alhamdulillah dapat pahala. Nggak tercapai, bersabar. Disitulah Allah ingin memberikan apa? Memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Kita dijadikan tidak sehat, kita kena musibah, barangkali Allah ingin supaya kita lebih banyak beristighfar. Kalau kita sehat, barangkali kita jarang istighfar. Kalau kita sehat, barangkali jarang sedekah. Kalau kita sehat, barangkali jarang-jarang sholat mendekat kepada Allah, sholatnya juga tidak di awal waktu. Barangkali seperti itu.
Pak, saya kan sudah lakukan semua sesuai dengan anjuran agama, sesuai dengan cara-cara agama, tapi kenapa masih tetap dapat musibah? Barangkali Allah masih ingin ngetes. Yakin nggak yang kamu lakukan itu semata-mata karena aku? Jangan-jangan yang kamu lakukan semua tadi itu semata-mata ingin mendapatkan apa yang kamu mau. Ingin bahagia, ingin nyaman, ingin nikmat, ingin sabar, dan sebagainya. Bukan karena aku. Padahal kamu tahu nggak, bahagia itu siapa yang punya? Aku. Nikmat itu siapa yang punya? Aku. Nyaman itu siapa yang punya? Aku. Rezeki siapa yang punya? Aku. Kenapa kalian meminta itu, tidak meminta kepadaku? Barangkali seperti itu. Jangan-jangan ibadah kita itu tidak semata-mata karena Allah. Jangan-jangan ibadah kita memang semata-mata ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai manusiawi, bernilai kebendaan, bernilai materi, bukan bernilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, sampai di sini dulu saja ya untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Waktunya juga sudah jam 7:17. Silahkan, Mbak Anggi. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid atas pemaparannya yang daging banget nih. Kalau di Facebook tuh rame ya komentarnya karena interaksinya hanya bisa via chat. Terima kasih nih Bapak Ibu yang mengikuti via Facebook dan berinteraksi ya, luar biasa. Tadi saya menyimak juga catatan-catatan dari teman-teman dan juga Bapak Ibu semua di sini. Jadi tadi dalam banget ya yang disampaikan oleh Pak Farid, dan ini mengetuk ya, merimain lagi diri saya pribadi khususnya tentunya ya, kenapa gitu ya, kenapa ini buat saya ya penting banget untuk bisa istiqomah ikut acara atau ikut kajian seperti ini. Saya yang mau belajar sebenarnya, saya mau belajar duluan, dan mudah-mudahan dengan belajar kita sama-sama ini semakin memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkannya. Karena seringkali ya itu tadi ya, kita kadang-kadang sehari-hari begitu banyak rutinitas, begitu banyak kejadian, begitu banyak emosi yang bermain gitu ya, kadang-kadang kita nggak ingat. Dan alhamdulillah setiap satu pagi kita jadi diingatkan kembali, dan terkadang hal-hal yang alami seminggu itu tuh tiba-tiba jawabannya kok pas banget gitu ya pas di kajian ini. Mudah-mudahan itu juga yang dialami oleh Bapak Ibu semuanya. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Farid ini mudah-mudahan juga menjadi amal jariah buat Pak Farid yang sudah mengumpulkan materinya luar biasa, memberikannya kepada kita semua, dan dimudahkan Pak Farid untuk kembali mengeruk ilmu-ilmu Allah yang lainnya dan membagikannya kepada kita semua. Alhamdulillah. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan, nanti silakan boleh tuliskan di, atau langsung saja ya nanti di WA di 0812 1139 1230, karena kita sudah di akhir penghujung acara. Dan sebelum mengakhiri, sebentar mohon izin, seperti biasa saya menyampaikan laporan. Sebentar. Oke. Ya, jadi di Jumat kemarin, Alhamdulillah 21 Januari, kita menyalurkan di dua dapur ya, dapur SPC. Kebetulan dana yang masuk baru mencukupi di dua SPC atau sahabat-sahabat berkah cinta dapurnya, di Lampung dan di Semarang. Dan ini adalah laporan terkait dana yang, dana yang masuk, yaitu total dari Sabtu sampai dengan Jumat kemarin, sebesar 894.000, dan masih ada sisa saldo, jadinya 394.000 untuk di Jumat depan ya. Biasanya kita ada 4 dapur yang kita kelola ya, kita bantu teman-teman untuk membantu menyalurkannya ya. Mudah-mudahan apabila Bapak Ibu ada yang kelebihan rezeki dan mau mensupport program ini, kami berterima kasih sekali ya, dan mudah-mudahan para donatur mulia dan juga dapur sahabat berkah cinta dan tentunya Bapak Ibu semua yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan, diberkahi rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dari Allah dunia dan akhirat. Dan esok hari ini mohon izin saya menyampaikan ada dari kegiatan ya teman Magnet Rezeki Korwil Banten, di mana esok hari kami ada seminar ya, 1 hari menjemput keberkahan bersama tentunya narasumber CTMR yang luar biasa, ada Mas Ardi Gunawan dan Pak Parwoko, dan juga kita akan ada fun games-nya. Jadi silakan di daerah Tangerang ya, ini di dekat BSD Gading Serpong ya, nggak jauh dari apa tuh ya, Brandsto, The Brandsto. Jadi kalau mau sekalian anaknya mau ikut main, nah anaknya ikut main di sana, ibunya, bapak ibunya ini ya, bapak ibunya seminar. Silakan yang mau hadir dan menjemput energinya bisa nanti kontak saya ya. Seperti itu akan saya share juga nanti di grup WA.
Seperti itu, terima kasih sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu yang sudah hadir di kajian hari ini, Alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali, mudah-mudahan semuanya dilapangkan waktunya dan bisa diistiqomahkan untuk setiap satu pagi kita masuk ke Gua Keajaiban di Spiritual Journey. Kita tutup lebih dahulu dengan doa tentunya, maka kepada Pak Farid saya persilakan untuk menutupnya dengan doa. Baik, terima kasih Mbak. Bapak Ibu teman-teman hadirin KKD rahimakumullah. Alhamdulillah acara kita bisa berlangsung dengan baik karena semata-mata karena Allah yang memberikan izin kepada kita, dan semoga kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dengan pembacaan doa sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali, lalu selawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbinglah kami untuk tetap berada setia di jalan-Mu, ya Allah. Jalan yang Engkau ridhoi untuk kami dan seluruh anak keturunan kami. Ya Allah, ya Basit, hanya Engkau yang maha membolak-balikan hati makhluk-Mu. Tanamkanlah dalam jiwa orang-orang yang kami cintai rasa kasih sayang yang tulus, rasa kasih sayang yang murni dan semata-mata berkasih sayang karena-Mu. Ya Allah, ya Kudus, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, ada rasa sombong, iri hati, dengki, dan dusta, mohon bersihkan ya Allah, sucikanlah hati kami seperti yang Engkau kehendaki. Ya Allah, ya Afu, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dizolimi karena kesalahan kami yang sengaja ataupun tidak sengaja, bukakanlah pintu hati mereka ya Allah, agar mereka mampu memaafkan kami. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga besar kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihi. Ya Allah, ya Mujib, ijabahlah doa kami. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu, karena hanya kepadamu-lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu teman-teman hadirin KKD rahimakumullah, terima kasih banyak atas kebersamaan kita selama lebih kurang 1,5 jam ini. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Farid ya. Kita doakan bersama Pak Farid mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan nikmat sehat ya, dilancarkan segala urusannya, keluarga sakinah warahmah, anak-anak sehat dan selalu semakin dimuliakan dan dibahagiakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, yuk kita foto bareng. Silahkan di-on-kan kamera videonya, Bapak Ibu. Oke. Baik. Iya. Nah, seperti biasa gayanya adalah
Makanya kita menjemput ridho Allah ya. Ini hari ini benar-benar ya kajian kita diingatkan kembali gimana kita menjemput ridho Allah ya. 1, 2, 3. Oke, layar kedua sebentar. Oke, kemudian satu ya, ini kode magnet rezeki satu sama terhubung karena kita sebenarnya terhubung nih ya di sini dan juga tentunya kita mencari solusi pertolongannya langsung pada Allah. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Oh, ini suaranya ada bergema ya. Baik, oke. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kajian Spiritual Journey Sabtu pagi ini. Dan insya Allah kita jumpa kembali Sabtu pekan depan. Dan apabila acara ini bermanfaat, maka tentunya ini datangnya dari Allah. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, saya Anggi Pradita mohon maaf apabila ada hal yang nggak berkenan. Dan silakan saran dan kritik bisa disampaikan ke saya. Dan juga ajak temannya, sahabatnya, keluarganya, tetangganya. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk berbagi kebaikan ya, menjadi wasilah kebaikan bersama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati akhir pekannya di Sabtu yang wah ini gerimis mengundang ya. Mudah-mudahan gerimis mengundang keberkahan buat kita semua. Sampai jumpa Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة